Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Umar dengan NIM 21105-2022, Prodi PGMI 4A. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Statistik Pendidikan dosen pengampu Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelompokan data statistik. Baiklah, yang pertama ada penggolongan data statistik berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kontinu, di mana data kontinu ini adalah data yang dapat mengambil nilai dalam rentang nilai yang tak terbatas atau berkelanjutan. Data ini biasanya diukur dalam satuan fisik seperti temperatur, kecepatan, dan sebagainya. Contohnya dalam suhu udara. Suhu udara bisa diukur dalam rentang yang tak terbatas seperti 21,4 derajat Celcius, 21,5 derajat Celcius, 21,6 derajat Celcius, dan seterusnya. Pada kecepatan mobil bisa diukur dalam rentang yang tak terbatas seperti 70,1 km per jam, 70,2 km per jam, 70,3 km per jam, dan seterusnya. Dalam semua contoh di atas, data yang diukur dapat memiliki nilai dalam rentang yang tak terbatas dan dapat dinyatakan sebagai bilangan desimal. Selanjutnya, data diskrit, di mana data diskrit ini adalah data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai terbatas atau terpisah-pisah. Nilai-nilai ini dapat dihitung dengan tepat. Contoh data diskrit termasuk bilangan bulat, jumlah anak dalam keluarga, dan sebagainya. Contohnya, jumlah barang yang terjual. Jumlah barang yang terjual selalu merupakan bilangan bulat, misalnya 10 unit, 15 unit, 20 unit, dan seterusnya. Nilai pada dadu. Nilai pada dadu adalah contoh data diskrit karena nilai-nilai yang dapat dihasilkan selalu berupa bilangan bulat dari 1 hingga 6. Dalam semua contoh di atas, nilai-nilai data hanya dapat diambil dalam bentuk bilangan bulat dan tidak ada nilai di antara bilangan bulat. Oleh karena itu, data ini disebut sebagai data diskrit. Yang kedua, penggolongan data statistik berdasarkan cara menyusun angkanya. Di sini ada data nominal. Data nominal adalah jenis data yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan suatu variabel. Data ini tidak memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur, sehingga tidak dapat dihitung, diurutkan, atau dihitung rata-ratanya. Contohnya, jenis kelamin. Jenis kelamin adalah contoh data nominal karena tidak memiliki tingkatan yang dapat diukur. Jenis kelamin dapat digolongkan menjadi pria dan wanita. Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan adalah contoh data nominal karena tidak memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur. Jenis pekerjaan dapat digolongkan menjadi petani, nelayan, guru, dokter, dan sebagainya. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal adalah jenis data yang memiliki tingkatan atau urutan yang dapat diukur. Data ini memiliki nilai yang dapat diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Namun, jarak antar nilai tidak dapat diukur secara konsisten. Contohnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan adalah contoh data ordinal karena memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur. Tingkat pendidikan dapat digolongkan menjadi SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, dan seterusnya. Tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan juga termasuk data ordinal karena memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur. Tingkat kepuasan dapat digolongkan menjadi sangat tidak puas, biasa-biasa saja, puas, dan sangat puas. Dalam semua contoh di atas, data memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur, tetapi jarak antar nilai tidak dapat diukur secara konsisten. Oleh karena itu, data ini disebut data ordinal. Kemudian data interval.
Data interval adalah jenis data yang memiliki tingkatan atau urutan yang dapat diukur dan memiliki jarak antar nilai yang dapat diukur secara konsisten. Nilai nol dalam data interval tidak merepresentasikan ketiadaan atau absennya suatu hal. Contohnya waktu. Waktu juga termasuk data interval karena memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur dan jarak antar nilai yang dapat diukur secara konsisten. Misalnya, selisih antara pukul 9.00 dan pukul 10.00 sama dengan selisih antara pukul 10.00 dan pukul 11.00. Namun, waktu 0 yaitu tengah malam bukanlah nilai 0 yang merepresentasikan ketiadaan waktu. Contoh di atas, data memiliki urutan atau tingkatan yang dapat diukur dan jarak antar nilai yang dapat diukur secara konsisten. Oleh karena itu, data ini disebut sebagai data interval. Yang ketiga, penggolongan data statistik berdasarkan bentuk angkanya. Di situ ada data tunggal. Data tunggal adalah jenis data yang hanya terdiri dari satu variabel. Jenis data ini umumnya digunakan untuk memberikan gambaran atau ringkasan tentang suatu populasi atau sampel. Contohnya, tinggi badan. Tinggi badan adalah contoh data tunggal yang hanya terdiri dari satu variabel, yaitu tinggi badan. Data ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang rata-rata tinggi badan seseorang dalam populasi atau sampel. Berat badan. Berat badan juga termasuk data tunggal karena hanya terdiri dari satu variabel, yaitu berat badan. Data ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang berat badan rata-rata seseorang dalam populasi atau sampel. Contoh di atas, data hanya terdiri dari satu variabel dari satu variabel saja. Oleh karena itu, data ini disebut sebagai data tunggal atau univariate data. Kemudian ada data kelompok atau data bergolong. Data kelompok atau data bergolong adalah jenis data yang telah dikelompokkan atau dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau interval. Data ini sering digunakan dalam analisis statistik dan metode inferensial. Data kelompok digunakan ketika jumlah data terlalu banyak untuk diolah secara individual dan lebih mudah diolah dalam bentuk kelompok atau interval. Contohnya umur. Contoh data kelompok pada umur adalah umur responden. Dalam suatu survei atau penelitian, data ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa interval seperti 0 sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun, dan seterusnya. Data ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata umur dalam suatu populasi atau sampel. Kemudian tinggi badan. Contoh data kelompok pada tinggi badan adalah tinggi badan responden. Data ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa interval seperti kurang dari 150 cm, 150 cm sampai 160 cm, 160 sampai 170 cm, 170 sampai 180 cm, dan lebih dari 180 cm. Data ini dapat digunakan untuk menghitung rata-rata tinggi badan dalam suatu populasi atau sampel. Contoh di atas, data telah dikelompokkan menjadi beberapa kategori atau interval. Oleh karena itu, data ini disebut sebagai data kelompok atau data tergolong. Yang keempat, penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya. Di situ ada data primer atau first hand data, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Contohnya, survei kesehatan. Data primer dapat dikumpulkan melalui survei kesehatan dengan mewawancarai responden secara langsung atau melalui kuesioner yang diisi oleh responden. Contohnya, seorang peneliti dapat melakukan survei kesehatan dengan menanyakan tentang pola makan, gaya hidup, dan kebiasaan olahraga dari sekelompok responden untuk mengetahui dampaknya terhadap kesehatan mereka. Contoh di atas, data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya untuk
menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Kemudian ada data sekunder atau second hand data. Adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan oleh orang lain untuk penelitian atau analisis lainnya. Data sekunder seringkali digunakan ketika tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data primer. Contohnya, data penduduk. Data penduduk seperti usia, jenis kelamin, dan status perkawinan dapat ditemukan di situs web, BPS, atau laporan sensus yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, data kesehatan. Data kesehatan seperti tingkat kejadian penyakit dan kematian dapat ditemukan di publikasi ilmiah atau basis data kesehatan seperti WHO. Contoh di atas data sekunder telah digunakan oleh pihak lain dan tersedia untuk digunakan oleh orang lain untuk tujuan analisis atau penelitian. Oleh karena itu, data ini disebut sebagai data sekunder. Yang kelima yaitu penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Di situ ada data seketika atau sering disebut sebagai data real time adalah data yang dikumpulkan dan diperbarui secara terus-menerus dalam waktu nyata. Contohnya data cuaca. Data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin dapat dikumpulkan secara seketika oleh stasiun cuaca dan diperbarui setiap beberapa menit untuk membantu orang mempersiapkan diri dengan benar. Data media sosial. Data media sosial seperti jumlah retweet, like, dan share dari status phone dapat dikumpulkan secara seketika dan diperbarui setiap beberapa detik pada platform atau media sosial seperti Twitter atau Facebook. Contoh di atas, data seketika dikumpulkan dan diperbarui secara terus-menerus dalam waktu nyata. Kemudian ada data urutan waktu, ialah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau waktu perekaman data. Jenis data ini sangat penting dalam analisis data yang sering digunakan dalam banyak bidang seperti keuangan, sains, teknologi, dan sebagainya. Contohnya yaitu data medis. Data medis seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan detak jantung sering dicatat pada interval waktu tertentu yang kemudian diatur dalam urutan waktu untuk memantau kondisi pasien. Data transportasi. Data transportasi seperti waktu keberangkatan, jarak tempuh, dan kecepatan kendaraan diatur dalam urutan waktu untuk membantu dalam analisis lalu lintas dan perencanaan rute yang lebih efisien. Contoh di atas, data diatur dalam urutan waktu untuk membantu dalam analisis dan pengambilan keputusan. Data urutan waktu dapat digunakan untuk memantau perubahan dalam suatu sistem atau proses, membantu memprediksi perubahan di masa depan, serta memfasilitasi pemantauan dan pengawasan dalam banyak aspek kehidupan manusia. Baiklah, itulah materi pengelompokan data statistik dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.